Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharti, saya dari SMK Pariwisata Medland School. Kali ini saya merupakan peserta PPG Daljab tahun 2023 dengan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dengan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan perbankan dasar dengan tema fungsi bank. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat siang. Kurang semangat. Selamat siang. Keren. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bu Harti buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kebetulan pas banget hari Selasa, pelajaran Bu Harti. Pelajaran Bu Harti apa? Berdasar perbankan. Baik, Bu Harti absen dulu ya hari ini. Yang school bank siapa ada? Ada Bu atas nama Deswita, Imelda sama Indri. Ini yang hari ini tugas di school bank. Ada yang lainnya yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ihsan dan Rifa. Jihan kenapa? Zihan kenapa? Sakit. Oke, baik. Yang sakit kita doakan semoga cepat sehat dan besok bisa ikut pembelajaran lagi. Terus kalian yang di sini harus tetap jaga kesehatan ya. Musimnya lagi kurang bagus cuacanya, jadi harus jaga kesehatan. Hari ini Bu Harti akan menyampaikan terkait dengan perbankan, dasar perbankan, yaitu tentang fungsi bank ya. Jadi sekarang atau hari ini kita akan belajar terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi apa yang harus kita capai setelah kita belajar perbankan dasar, khususnya di fungsi bank, yaitu melalui model pembelajaran CTL, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kegiatan perbankan dengan benar dan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, melalui model pembelajaran CTL, peserta didik diharapkan dapat menguraikan fungsi perbankan dengan benar dan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi diharapkan di sini kalian dapat menjelaskan kegiatan perbankan. Jadi di dalam kegiatan perbankan tuh apa aja sih, seperti itu ya. Terus yang kedua, tadi yang Bu Harti sudah sampaikan bahwa kalian bisa menguraikan, dalam artian menguraikan perbankan ini fungsinya apa aja sih di perbankan ini, seperti itu ya. Oke, selanjutnya Bu Harti mau tanya sama kalian. Di sini ada mungkin orang tuanya yang sudah punya tabungan atau yang menabung di bank? Ada? Oke, hampir banyak ya semuanya ya punya tabungan. Kalau kalian sendiri punya tabungan nggak di bank? Punya. Kalau yang bank sekolah ada nggak? Ada. Kalau di school bank siapa yang sudah nabungnya sudah banyak? Rafa, nabungnya sudah banyak. Terus selain orang tua yang nabung di bank, kalian juga ada yang nabung di bank. Kira-kira bank apa aja sih yang sudah orang tua atau kalian nabung di bank? Bank apa aja? BCA, BNI, Mandiri, BRI, Raffi? Apa? Orang tuanya ada yang nabung di bank? Ada. Bank apa biasanya? Mandiri. Terus setelah menabung di bank, ada nggak kira-kira manfaat apa sih yang didapat setelah nabung di bank? Ada yang tahu manfaatnya apa? Rafa, manfaatnya apa setelah orang tua nabung di bank? Setelah nabung di bank, orang tua saya bisa menabung beberapa uang dan mungkin uang itu bisa dipakai untuk investasi berkelanjutan. Oh, untuk investasi berkelanjutan. Kalau Gusti, manfaatnya apa kira-kira orang tuanya bang? Bayar listrik ya, gampang. Apalagi? Nyimpen uang, lebih aman. Oke. Berarti kalian sudah rata-rata sudah mempunyai rekening di bank ya orang tuanya ya. Apalagi gajinya ya pasti maksudnya ke bank rata-rata ya. Zaman modern mah rata-rata ke bank ya payrollnya atau gajinya. Baik, selanjutnya mungkin Bu Harti akan sedikit memberikan motivasi ya kepada kalian. Nah, nih motivasi hari ini tuh bahwa menabung itu adalah bentuk sederhana. Jadi sederhana tetapi sulit dilakukan, bener nggak? Tiap hari dikasih uang tapi dijajanin. Jadi memang menabung itu sangat sederhana tetapi memang sulit dilakukan. Baik, ini Bu Harti akan sedikit memberikan aktivitas perbankan di bank.
Jadi kalian bisa melihat aktivitas-aktivitas yang ada di bank, apa aja sih aktivitasnya. Mungkin bisa disimak di videonya ya. Oke, kita buka videonya. Perbankan ikuti pelayanan terbaik dan mungkin hampir semua bank yang tersebar di berbagai pelosok daerah di seluruh Nusantara. Namun, apakah mereka telah menambah dengan baik? Kartu ATM ada yang dapat dipergunakan sebagai kartu debit yang langsung mengurangi tabungan yang dimiliki. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Setelah kalian melihat video yang Bu Harti tadi sudah sampaikan, nah ini Bu Harti akan berikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik yang biasa kalian kerjakan ya. Jadi kalau biasa-biasanya mengerjakan LKPD, habis itu berkelompok, terus presentasi dan lain-lain. Nah ini sama seperti yang biasanya Bu Harti akan memberikan LKPD. Jadi di kegiatan ini karena Bu Harti sudah memberikan videonya, kalian mengamati video yang sudah Bu Harti perlihatkan. Kalian habis itu mengamati lingkungan sekitar. Nah ini Bu Harti akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompoknya Raffi, ini kelompoknya Jihan, ini kelompoknya Rafa, ini kelompoknya Oke, ini kelompoknya Adek. Sama-sama. Baik, sekarang Bu Harti sebelum mengerjakan LKPD dan mengamati lingkungan, sekarang Bu Harti mau tanya nih, kira-kira kalian di lingkungan sekitar kalian seperti apa sih terkait dengan bank ini? Kalian boleh menyampaikan di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah kan pastinya school bank ya. Kalau di lingkungan rumah ya mungkin ada orang tua atau tetangga, kakak, adik terkait dengan bank. Aktivitas bank yang kalian ketahui dari pengamatan di rumah. Mungkin bisa Rafa kali ya, Rafa. Mungkin bisa diceritakan Rafa. Terkait dari yang sudah Ibu Harti minta kepada saya untuk menjelaskan tentang kegiatan perbankan di sekitar lingkungan ya Bu. Memang di tempat tinggal saya, di sekitar rumah saya ada sebuah bank yang beroperasi dan beroperasinya secara rutin setiap hari. Dan yang mengelola itu kebetulan adalah keluarganya teman dekat saya. Saya setiap hari menyempatkan untuk menabung di tempat teman saya tersebut. Lalu juga keluarga saya dominan memang bekerja di perusahaan-perusahaan seperti perbankan, perusahaan administrasi pajak, dan perusahaan-perusahaan perkantoran yang mengelola pajak tersebut. Lalu saya juga sering bahkan saya sering juga membeli barang seperti online shop. Tiba-tiba saya kepikiran saya mau ke Indomaret, saya jalan, lupa bawa duit Bu. Tiba-tiba ya udahlah, tinggal transfer aja pakai mobile banking. Saya pasti sudah mempunyai rencana cadangan dan memang sudah diajarkan oleh ibu saya. Lalu juga saya juga sering juga berteman dengan teman-teman yang memang banyak juga dominan pada, mungkin karena perkembangan zaman juga ya Bu. Jadi banyak yang memang menggunakan mobile banking kemana-mana. Udah nggak ada yang bawa dompet, bawa duit cash, nggak ada. Bayar-bayar tuh pasti pakai HP, kemana-mana pakai HP. Seperti itu mungkin Ibu Harti. Terima kasih. Baik Ibu. Oke, keren ya. Oke. Mungkin kalau Michelle ada pernah mungkin cerita bagaimana kalau mungkin beli apa pakai mungkin banking atau mungkin transfer atau mungkin Michelle suka jajan pakai kalau ke Indomaret ya udah nggak usah bawa duit, pakai ATM aja gitu, atau mungkin di bawah di school bank atau bagaimana, boleh Michelle? Aku mau ceritain mamaku. Oh boleh, cerita mama boleh. Mama tuh suka belanja online shop karena mama mikir tuh di online shop tuh sekarang banyak cashback. Jadi mama pakai
mobile banking tuh bayarnya. Oh iya, lebih mudah, lebih aman. Iya, lebih mudah, lebih aman. Lagi kalau ibu-ibu ya, kayak Ibu Harti itu kalau udah belanja online tangannya suka gatal, suka terus gitu. Iya. Tapi harus dikendalikan juga. Jadi tidak semua yang kita lihat harus kita beli, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan ya, seperti itu. Iya. Oke, mungkin kalau listrik suka pakai banking atau ke PLN? Sama mama juga gitu, pakai mobile banking tuh nggak langsung. Tidak langsung pakai banking ya. Sekarang semua serba dimudahkan. Ya, Oke, mungkin ada yang lain? Michelle sudah? Oke, terima kasih. Oke, baik. Ini yang contoh aktivitas perbankan yang mungkin Bu Harti bisa perlihatkan. Pertama nih adalah aktivitas perbankan, yaitu apa? Menghimpun dana. Terus yang kedua? Oke, nah dari tadi video yang sudah Bu Harti sampaikan, dari yang gambar-gambar yang sudah Bu Harti tunjukkan terkait cerita dari Rafa, Michelle, terkait lingkungan yang di rumah, terkait dengan aktivitas perbankan, serta kemudahan-kemudahan serta manfaat perbankan. Jadi di sini Bu Harti pengen kalian memberikan atau mengerjakan LKPD tadi yang Bu Harti kasih. Dari pengamatan segala macam itu mungkin bisa dituangkan ke dalam LKPD tersebut. Boleh dibuat presentasi dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk Canva, boleh, dan mungkin next kalian akan presentasi yang sudah siap, boleh presentasi ke depan ya. Terus mungkin dipersiapkan juga kira-kira setelah tadi Bu Harti memberikan video dan lain-lain, kira-kira pertanyaan apa sih yang mungkin diajukan, atau kira-kira mau bertanya apa sih, boleh, ntar akan dibantu teman-temannya ya. Oke, mungkin dari tadi yang Rafa sudah jelaskan, Michelle yang sudah, silakan. Ada nggak yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mungkin V mau bertanya itu? Kira-kira yang sudah tadi Bu Harti itu ujukan, kira-kira V boleh nanya? Boleh, V nanya, boleh. Ayo. Mobil banking? Kekurangannya, mobil banking sebenarnya manfaatnya banyak. Kekurangannya harus dijaga kerahasiaan dari handphone kita. Karena apa? Sekalinya handphone hilang, passwordnya ketahuan, maka uang kita bisa dikuras habis ya. Itu kelemahan dari mobil banking. Kalau yang lain saya rasa tidak terlalu ya. Jadi lebih memberikan banyak manfaat sih, seperti itu. Mungkin Adek, Gusti ada yang tanyain? Oh, pengen nanya. Ayo, oke. Coba boleh tanya. Oke, Mas Shito mau bertanya. Boleh, Mas Shito. Contoh bank sebagai penyalur dana yang ada di sekitar kita itu apa sih? Contoh bank sebagai penyalur dana yang di kita. Kayaknya bisa nih jawab nih. Oke, sayang, boleh dijawab, sayang. Contoh bank sebagai penyalur. Itu ada kredit investasi. Oke. Contohnya kayak pembelian rumah, toko, mobil, dan modal usaha. Di mana hal tersebut dipinjami oleh bank. Oke, itu ya. Jadi kalau mau beli rumah, mobil sebagai investasi itu dipinjamkan oleh bank. Berarti tandanya bank apa? Menyalurkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke, Rafa, boleh. Contoh nyata yang ada di sekitar kita terkait manfaat baik yang bank yang di keluarga kita gunakan tuh kira-kira apa aja sih? Oke, ada yang bisa jawab? Ini kayaknya yang di depan. Oke, sip kali Kak. Oke, Rafa izin jawab, katanya kali Kak. Oh maaf, Bu Harti lupa ngasih ini. Oke, boleh. Jadi contoh nyata yang ada di sekitar kita terkait manfaat bank yang keluarga kita gunakan. Nah, itu tuh kayak kemudahan dalam bertransaksi. Contohnya, kita bisa beli semua kebutuhan yang kita mau dengan online, kayak dengan membayar dengan online gitu. Kayak bisa bayar listrik, pulsa, dan lain-lain.
Jadi nggak harus langsung ke tempatnya, kita bisa dari rumah aja gitu. Jadi kita tetap stay di rumah tanpa harus bertemu dengan orang langsung ya. Bener. Oke, terima kasih Kalika. Sama-sama Rafa. Oke, terima kasih Kalika. Udah cantik, pinter pula ya. Aplaus dong buat Kalika dan teman-teman. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita akan bentuk kelompok karena terkait dengan tugas dan lain-lainnya. Kita harus membentuk kelompok di mana kelompoknya yang Bu Harti yang harus menentukan kelompoknya, karena kelompoknya tidak boleh menentukan sendiri-sendiri biar yang belum paham bisa belajar dengan yang sudah paham ya. Ini Bu Harti bentuk kelompoknya karena kalian sudah mengerjakan kemarin yang di awal, asesmen awal, jadi Bu Harti bentuk kelompok ya. Yang sudah Bu Harti kemarin lihat, kelompok 1 dipimpin mungkin ketuanya Rafa ya. Kelompok oke, Rafa. Terus kelompok 2 mungkin dipimpin oleh Kenzi. Karena di sini laki-lakinya 5, jadi semua laki-laki menjadi ketua kelompok. Oke. Yang ketiga Raffi ya. Oke, Raffi. Iksan ada Iksan? Oh, Iksan, oh ya sakit tadi ya. Oke, karena Iksan sakit, kita diganti Naila. Oke, Naila ya ketuanya ya. Oke, Naila ketuanya. Terus yang kelima terakhir adalah Agus atau Ade Gusti. Agus, senyummu manis sekali sayang. Oke, baik, ini ketuanya. Terus untuk kelompok 1, si Rafa personelnya atau kelompoknya ada Caca, ada Indri, ada Nikesha dan Jessica ya. Oke, harus kompak, kalau nggak ngerti tanya, pokoknya harus menyampaikan semua yang ada. Maksudnya kalau nggak ngerti tanya, kalau seandainya temennya nggak ngerti boleh ketanya kelompok lain atau ke Bu Harti juga boleh. Kenzi kelompoknya ada Kalika, ada Naya, ada Reva, ada Jihan. Oke, untuk Raffi, Syaira. Oke, Syaira, email. Oh iya, email School Bank ya. Biana, oke. Biana manis ya. Windy, oke sip. Kelompoknya Naila ada Devina, ada Jehan, ada Faiza. Jadi bertiga nggak apa-apa. Bisa bertiga ya, nggak apa-apa ya. Oke, soalnya yang satunya sakit ya. Oke, baik. Sekarang semua sudah dibagi kelompok. Nah, silahkan dengan kelompok masing-masing. Yang tadi yang mengamati, yang video, boleh lihat dari internet dan mengamati lingkungan sekitar yang di rumah dan di sekolah yang di School Bank. Itu boleh terkait dengan aktivitas banknya seperti apa. Sudah gitu, kira-kira manfaat atau fungsi banknya bagaimana, boleh silakan diisi dan didiskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke? Oke, lanjut. Boleh ditambahin, boleh gitu ya. Sekarang dari kelompoknya Rafa mau menyampaikan terkait dengan tugasnya tentang tentang kegiatan perbankan yang sudah diamati videonya, lingkungannya, termasuk tadi searching juga di internet ya, Rafa ya, terkait dengan kegiatan bank. Oke, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelima meledak akan menampilkan hasil dari pengamatan, penjelasan dan pencarian informasi-informasi terkait kegiatan-kegiatan dan fungsi-fungsi perbankan mengenai penunjangan pelaksanaan pembangunan. Tujuannya ini untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Di lingkungan sekitar dan juga internet, aktivitas perbankan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada menghimpun dana.
Menghimpun dana adalah mengumpulkan dana dari masyarakat luas yang berupa tabungan, simpanan, giro, maupun deposito. Ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh bank-bank, yaitu yang pertama menghimpun dana. Apa sih menghimpun dana itu? Nah, menghimpun dana adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menyimpannya dalam bentuk simpanan, tabungan, atau giro. Nah, karena semuanya sudah presentasi dan semuanya tidak ada yang kurang, semuanya bagus dan keren-keren, dari mulai pengamatannya sampai dengan literasinya, bacanya, sampai bisa tertuang dalam presentasi. Nah, ini Bu Harti sekedar menambahkan dan memberikan mungkin sedikit wawasan kepada kalian semua bahwa nih bank itu menurut undang-undang ya Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November itu bahwa bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, ya kan? Dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jadi persis dengan yang kalian tadi sampaikan di depan pas presentasi bahwa bank itu apa aja fungsi tugasnya dan lain-lainnya, ya kan? Ada yang menghimpun dana, ya kan? Menyalurkan kredit segala macam, beli rumah, KPR, terus apalagi lalu lintasnya seperti apa? Oh tadi kata Michelle, saya beli pakai Shopee, bayarnya pakai banking. Kata Rafa, listrik juga bayarnya pakai banking. Dan semuanya itu terkait dengan apa? Kemanfaatan semua yang bank memberikan kemudahan kepada kita. Oke, kalian bisa lihat gambar yang di depan bahwa fungsi bank itu memang ada banyak, tapi di sini Bu Harti menyampaikan bahwa fungsi bank itu ada 3. Seperti yang tadi teman-teman kalian sampaikan di depan bahwa fungsi bank itu salah satunya yang paling kanan apa? Oke, agent of trust atau kepercayaan. Jadi masyarakat akan mau menitipkan dananya ke bank apabila apa? Didasari atas kepercayaan. Kalau seandainya nggak percaya, pastinya nggak ada yang mau nabung di bank ya. Kalau seandainya gini, banknya kemarin ngambil duit di bank nggak bisa nih, pasti kan orang nggak percaya, ya nggak? Jadi semua orang menabung bank pasti didasari dengan rasa kepercayaan. Kedua, agent of development. Apa itu? Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real. Oke, berarti kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real yang tidak dipisahkan. Berarti apa? Sektor realnya hubungan langsung dengan masyarakat. Contohnya jasa. Apa? Oh ya, kalau mau beli rumah, mau beli mobil atau jasa jasa lainnya atau barang atau perusahaan dan lainnya, itu karena ada perekonomian sektor real, benar? Sektor moneternya apa? Sektor moneternya adalah bank dan perbankan, sehingga sektor real dan moneter ini tidak bisa dipisahkan. Kayak tadi kata Michelle, saya mau beli Shopee Bu, pakai bank, otomatis Shopee dan lain-lainnya itu termasuk sektor real, banknya sektor moneter. Oke, jadi bank yang sektor moneter dengan sektor real itu tidak bisa dipisahkan. Oke, selanjutnya adalah agent of service. Apa tadi? Bank memberikan penawaran jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Apa yang penawaran yang diberikan bank salah satunya? Pinjaman, apalagi tabungan, kemudahan lainnya. Contoh, ngambil uang sekarang nggak usah repot-repot, ATM 24 jam, betul? Beli apa-apa nggak usah repot-repot, tinggal di rumah sambil bobok manis, sambil tangannya menari-nari di atas handphone untuk beli barang, ya kan? Terus apa lagi? Bayar sekolah, bayar kuliah, semuanya diberikan jasa oleh bank. Jadi bank memberikan banyak kemudahan. Oke, sampai di sini sudah paham?
Oh deh, memahami ya. Termasuk yang di bawah, yang kita school bank memberikan kemudahan nggak? Ya kan? Contoh, kalian katanya dengar-dengar mau jalan-jalan kelas 11, ya kan? Diberikan kemudahan apa? Nabung dikit-dikit di bawah, di school bank buat jalan-jalan, ya kan? Nah, jadi apalagi selain itu, untuk yang mau punya usaha juga boleh pinjam ke school bank. Tandanya apa? Semuanya memberikan kemudahan. Oke, sekarang Bu Harti mau mencoba bertanya. Kira-kira dari awal tadi Bu Harti memberikan video sampai yang terakhir ini, kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa diperoleh dari pembelajaran ini? Mungkin Rafa boleh kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari awal sampai akhir, dari mulai teman-teman menyampaikan, dari Bu Harti juga sudah menunjukkan dan presentasi dan menampilkan video tadi, dapat saya dan kelompok saya simpulkan bahwa bank secara umum memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat seperti yang sudah tadi dijelaskan dan menyampaikannya kepada masyarakat pula yang membutuhkan. Lalu fungsi-fungsinya yang pertama ada agent of trust atau kepercayaan, lalu ada agent of development dan agent of service. Lalu kita tadi sudah mengamati lingkungan-lingkungan sekitar dan kami dapatkan banyak orang tua dan teman-teman lingkungan sekitar yang sudah menggunakan jasa mobile banking atau online tanpa harus datang ke tempatnya langsung, seperti itu. Oke, keren. Ada yang mau memberikan tambahan? Oke, V, boleh. Ayo, V. Kesimpulan yang saya ambil dari pelajaran hari ini adalah bahwa bank itu mempermudah. Oh, bank mempermudah hidup kita. Wih, keren, Rafa dan V. Oke, baik. V sudah memberikan kesimpulan dan sudah memberikan pendapat. Rafa juga sudah memberikan kesimpulan dan sudah memberikan pendapat. Sekarang Bu Harti mau mencoba nih apakah materi yang Bu Harti hari ini berikan bisa dipahami. Nah, sekarang semuanya boleh buka di Quizzes ya. Buka Quizzes, Bu Harti akan buka di Quizzes, coba. Oke, ada waktu mungkin 10 menit buat mengerjakan Quizzes. Kodenya ada di 422617 ya. Dicoba 10 menit untuk materi hari ini. Coba dituangkan atau dijawab soal Quizzesnya. Oke? Sudah masuk? Mulai ya? Bu Harti mulai ya? Belum? Oke, sip. Oke, Bu Harti start ya. Yang lainnya nyusul, boleh? Oke, Bu Harti start. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, yes. Set, mulai. Jadi bahwa materi pembelajaran hari ini tentang fungsi bank dan terkait dengan aktivitas perbankan mungkin kita cukupkan sampai sekian. Tadi seperti yang sudah Rafa dan V sampaikan bahwa aktivitas perbankan tadi menghimpun dana, apa tadi? Menyalurkan dan apa terakhir? Memberikan kredit apa? Oke, jasa layanan dan lalu lintas bank. Oke, baik, karena waktunya sudah habis. Baiklah, terkait dari hasil asesmen akhir, ternyata materi dapat diserap dengan baik. Alhamdulillah semuanya dapat memahaminya dilihat dari hasil asesmen tersebut. Bu Harti mohon untuk mengisi refleksi ya. Refleksi diisi itu sudah Bu Harti share di grup, di Google Form-nya, share di grup, ntar diisi terkait dengan refleksi ya. Oke, baik. Untuk minggu depan kita masih berlanjut tentang bank, akan tetapi yang kita bahas ada bagaimana cara bank mendapatkan keuntungan. Oke, mungkin itu dari Bu Harti yang bisa Bu Harti sampaikan terkait dengan pembelajaran dan materi hari ini. Mungkin Bu Harti cukupkan sekian dan mungkin Bu Harti akan pamit. Kita tutup dulu
dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah bareng. Oke, baik, kita tutup materi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Dan Bu Harti mohon maaf apabila ada hal-hal yang kekurangan. Yang tidak bisa atau belum memahami boleh menghubungi Bu Harti. Yang sudah memahami boleh memberikan arahan kepada teman-temannya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.